Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas bab basmalah untuk adik-adik santri Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadi'in dan Jamaah yang kebetulan kita hanya bisa melaksanakan pengajian lewat YouTube disebabkan karena ancaman virus corona yang masih terus terjadi di negeri ini. Satu doa dan pinta kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala segala hal yang melilit kita, yang menghimpit kita sehingga kita mengalami kesulitan untuk maksimalisasi ibadah, khususnya dalam pengajian keberadaan kita di pondok pesantren sebagaimana biasa, kita sama-sama memohon kepada Allah dalam kalimat Allahumma anni masani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera selesaikan segala petaka yang terjadi di negeri ini berupa wabah corona, dan kemudian kita dalam keamanan di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas bab basmalah bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa adalah alasan di mana salah satu argumen kenapa pengarang kitab ini mengawalinya dengan membaca basmalah dengan menyandarkan kepada satu hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin wa amalan bi hadis Abi Dawud, rakam 484, dan dalam kitab yang lain dalam Musnad Ahmad halaman 8495. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abdar au aqta au ajdam. Segala sesuatu yang memiliki nilai kebaikan yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au ajdam au abtar. Mari kita coba lihat sama-sama. Al-bal, makna yang memiliki kebaikan di sana adalah asyraf wal 'azamah awil hal wa sya'nu alladhi yahtamu bihi syar'an wa makna al-ihtimami bihi talabuhu aw ibahatuhu bi alla yakuna muharraman li dhatihi wala makruhan li dhatihi, lakin la tudlabul basmalah ala muhaqqaratil umur ka kansi ziblin wala tatlubu li dzikril mahdi katahlil. Yang dimaksud dengan al-bal, segala sesuatu yang memiliki nilai kebaikan adalah asyaraf wal 'azamah, maknanya memiliki nilai keagungan, memiliki nilai kemuliaan, atau merupakan satu tingkah hati, ya. Wa sya'nul ladzi yahtamu bihi syar'an, satu keadaan di mana ada satu tuntutan dari syariat, ya. Adapun makna ihtimam bihi yahtamu bihi syar'an, itu yang dimaksud ihtimam yaitu talabuhu aw ibahatuhu bi alla yakuna muharraman li dzatihi, yang tidak diharamkan baik secara zatnya maupun tidak dimakruhkan. Artinya sesuatu itu betul-betul clear akan mengandung nilai kebaikan yang terkandung di dalam zat sesuatu yang akan kita lakukan itu sendiri. Maknanya adik-adik sekalian, kalau kita mau melakukan sesuatu sebatas itu tidak ada kemakruhan, tidak ada sesuatu yang dilarang oleh agama, maka tetap dianjurkan untuk membaca basmalah. Lakin la tutlabul basmalah ala muhaqqaratil umur kakan sil ziblin wala tudlabu li dzikri mahsin katahlil. Tetapi bagaimana kalau kemudian kita membaca basmalah di dalam sesuatu yang itu memang mengandung nilai kehinaan, ya, seperti kita berada di tempat sampah, ya, kemudian kita membaca bismillah, maka tidak dianjurkan. Begitu juga ketika kita melaksanakan bacaan zikir yang itu zikir yang memang secara aslinya dia sudah betul-betul memiliki nilai kandungan yang luar biasa, seperti tahlil la ilaha illallah, tidak kemudian diharuskan membaca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, sudah cukup. Kemudian waqala Syekh Shihabuddin Ahmad Al-Burulusi Al-Misri Asy-Syafi'i Al-Mulaqab
amirah. Kalau di kitab sana waqala amirah, ya, berkata amirah. Yang dimaksud amirah di sana adalah Syekh Sihabuddin Ahmad Al-Murulusi Al-Masri Asy-Syafi'i dari Mesir yang pengikut Imam Syafi'i, diberikan nama julukannya adalah amirah. Menurut beliau yang dimaksud dengan kata-kata al-balu dalam kalimat kullu amrin dibalin adalah al-qalbu, ka'anna al-amra li syarafihi wa 'idhamihi malaka qalba sahib al-istighalihi bih. Artinya adalah satu tingkah hati yang betul-betul bisa menguasai hati orangnya, sehingga orang itu betul-betul tersibukkan dalam kebaikan itu. Maka itu dianjurkan menurut beliau adalah untuk membaca basmalah. Adapun kalimat kullu amrin dibalin fihi, ada kalimat fihi, adalah fihinya, fi di sana adalah lisababiyah, ya, namanya fi lisababiyah, seperti disandarkan kepada satu hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'ah, ya, dakhalat imra'atun an-nara fi Hira, dakhalat, ya, dakhalat manjing supaya imra'atun wa wadun an-nara inggeninaka fi Hiratin, disebabkan karena anjing, ya, ini fi-nya di sana fi ai bisababiha, ya, di mana dalam riwayat itu diceritakan bahwa seorang wanita yang dia menahan seekor anjing, lalu kemudian sampai anjing itu tidak diberinya makan, bahkan sampai ada serangga-serangga yang dia tangkap untuk dimakannya. Lalu wanita itulah yang dari Bani Israel yang menahan kucing itu, disebabkan menahan kucing itu dia dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu. Nah, ini masih terkait dengan bahasan tentang fihi bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan sebab membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka sesuatu yang baik kalau kemudian dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dinyatakan adalah abdar. Abdar itu maqtu'ud danabi. Maqtu'ud danab artinya putusnya ekor, ya. Wal aqta man kutiat yadahu. Adapun yang dimaksud bahwa aqta itu seperti kalau diibaratkan seperti orang yang tangannya terputus, au ihdahuma, atau salah satu di antara tangannya dia terputus, maka itu adalah aqta. Artinya kalau sesuatu yang baik itu tidak baca bismillah, maka diibaratkan sama dengan orang yang cacat. Adapun wal ajram, yang dimaksud dengan azdam, adik-adik santri yang berbahagia, bidzalil mu'ajjamah, dengan zal yang di atasnya ada titiknya, yaitu al-maqtu'ul yadi, ya, atau wakila dikatakan jadi tangannya terputus. Kalau tangan itu adalah dari yang dimaksud dengan tangan di sini adalah dari sini sampai ke sini, jadi tangannya terputus, sudah tidak indah lagi, tidak ada tangannya. Wakila dikatakan yang dimaksud dengan ajdam di sana adalah adzahibul anamil, ya, artinya jari jemarinya hilang, ya, jari jemarinya jadi begini, beruntung tangannya, ya, enggak bagus. Tetapi ada dalam pemaknaan yang lain yang dimaksud dengan ajdam wa qala Isa bin Ahmad al-Barawi wa illatun ma'rufah, ya, itu cacat yang diketahui, sehingga ada yang memaknai ajdam ini adalah seperti seperti yang berintik-berintik di badan, kudis lah, seperti kudis. Jadi dia binatangnya sempurna tapi sayang dihinggapi oleh banyak penyakit kudis. Ini min babi at-tashbih baligh, namanya tashbih baligh, ya. Tashbih baligh itu satu perumpamaan yang menggambarkan satu penekanan akan makna bahwa bismillah yang tidak dibaca, sesuatu yang tidak diawali dengan baca bismillah itu adalah dinyatakan tidak bagus, ya, tidak bagus. Wa makna hadis kullu syai'in lahu syarafun wa 'azamatun. Adapun makna hadis kullu syai'in lahu syarafun wa 'azamatun, segala sesuatu yang punya keagungan dan kemuliaan, kullu syai'in yutlabu au yubah, atau segala sesuatu yang dituntut atau dibolehkan, au kullu syai'in lahu qalbun, atau dia punya nilai akan hati, ayam liku qalban, menguasai hati. La yubda'u bisababi dzalika syai' bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak diawali sesuatu itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa kal hayawanil maqtu', ini artinya sama dengan hewan yang terputus ekornya, ya, maqtu'ud danab. Au kaman quti'at yadah,
atau seperti orang yang tangannya terputus, au kaman dhahabat anamiluhu, atau orang yang sekali lagi ini jari jemarinya dia pada protol hilang, au kaman bihi judamun fi naqsihi wa aibihi syar'an wa intamma hisan, atau seperti orang yang memang dihinggapi penyakit kudis, ada satu cacat yang jelas, ya, ada satu cacat yang jelas. Meskipun ini adalah syar'an wa intamma hisan, ya, meskipun mungkin secara fisiknya sempurna, artinya yang kita lakukannya sesungguhnya sempurna. Kalau kita makan, makannya sempurna. Kalau kita minum, minumnya sempurna. Tetapi ini ada satu aib syar'an, ya. Karena apa? Karena kita tidak membaca bismillah itu, ya, tidak membaca bismillah, sehingga itu tetap masih dinyatakan cacat meskipun sempurna zatnya. Pekerjaan yang kita lakukannya sempurna, tetapi tetap menurut syariah itu masih dianggap memiliki nilai kecacatan. Waktu di fil basmalah hal hiya ayatun minal fatihah wa min kulli suratin fa inda maliki annaha laysat ayatan minal fatihah wa la min kulli suratin, wa inda Abdullah ibn al-Mubarak annaha ayatun min kulli surah, wa inda Syafi'i annaha ayatun minal fatihati wa taraddada fi ghairiha wa lam yakhtalifu fiha fi an-namli fi 'addiha minal Qur'an. Terkait dengan masalah waktu lifalan berselisih. Di dalam membaca bismillah ini ada satu perselisihan. Apakah bismillah itu, ya, mohon maaf, waktu fil basmalah terkait dengan posisi bismillah itu sendiri adalah perselisihan di antara para ulama. Hal hiya ayatun minal Fatihah, apa itu masuk ke dalam satu ayat dari surat Al-Fatihah atau bagian daripada surat-surat yang ada. Menurut Imam Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya annaha laysat ayatan minal Fatihah, bahwa bismillah itu tidak termasuk ke dalam ayat yang ada di dalam surat Fatihah dan juga tidak masuk ke dalam surat-surat. Sehingga para pengikut Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah itu kalau membaca Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia masuk membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga kalau diseling dengan Allahu akbar atau diseling dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, langsung qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tidak pakai bismillah lagi, karena bismillah tidak masuk ke dalam bagian daripada surat, juga tidak masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Tetapi menurut Abdullah bin Al-Mubarak annahu ayatun min kulli surah, ini tetap meskipun tidak masuk ke dalam surat Al-Fatihah, ya, tidak masuk dalam surat Al-Fatihah, tetapi menurut Abdullah bin Mubarak itu bagian daripada ayat dari surat-surat yang ada. Jadi kalau Al-Fatihah tidak masuk, tetapi kalau di surat-surat lain itu masuk, ya. Sehingga kalau membaca surat lain, prakteknya kalau baca Fatihah menurut beliau tidak pakai bismillah alhamdulillahirabbil alamin, tapi kalau masuk ke dalam Al-Baqarah umpamanya bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Nah, pada batas wilayah inilah yang kemudian akan menjadikan jumlah tentang ayat-ayat Al-Quran, berapa jumlahnya, ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Salah satu argumen atau alasan yang bisa kita lihat pada dalam perspektif ini adalah karena sebagian menganggap bismillah tidak masuk ke dalam surat Fatihah seperti Imam Malik, juga tidak masuk ke dalam surat yang lain, otomatis akan berkurang satu ayat. Kalau dari 114 surat saja berarti sudah 114 dikurangi Al-Bara'ah berarti sudah 113 surat. 113 ayat dari jumlah ayat, maksud saya 113 jumlah ayat dari 113 surat. Dari 114 diambil satu Al-Bara'ah, itu sudah kelihatan akan berkurang. Maka ini yang berkait dengan akan terjadinya perbedaan di dalam jumlah ayat Al-Quran itu berapa. Nah, kalau kemudian melihatnya kepada pendapatnya Abdullah bin Al-Mubarak, maka itu sudah otomatis juga akan menjadi perbedaan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Walam yakhtalifu wa 'inda Syafi'i wa inda Syafi'i dan menurut pendapat Imam Syafi'i annaha ayatun minal Fatihah wa taraddada fi ghairiha, adalah merupakan satu ayat bagian daripada surat Al-Fatihah, ya. Begitu juga di dalam pengurangan yang lainnya, artinya masuk juga ke dalam surat-surat yang lain. Walam yakhtalifu fiha
fin namli fi 'addiha minal Qur'an. Tetapi tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. Jadi kalangan para ulama tidak ada perbedaan bahwa tetap bismillahirrahmanirrahim menjadi bagian daripada Quran, ayat Al-Qur'an yang ada di dalam Quran surah An-Naml. Wa min khawasiha idza talaha shakhsun 'inda at-tawmi 21 marrah amina tilkal lailati minasyaitan wa amina baituhu minas sariqah wa amina min mautil faja'ah wa ghairi dzalik minal balaya. Ya, afadahu Ahmad Sawi. Menurut Ahmad Sawi, di antara kekhususan atau manfaat atau fawaid atau fadilah khususan ketika seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim, apabila seseorang membacanya pada saat dia mau tidur, berapa jumlah dia harus baca? 21 ayat, 21 kali dia harus baca aminatil kalailah minasyaitan, maka Allah akan amankan bagi orang itu yang membaca bismillah sebelum tidur 21 kali, akan diamankan oleh Allah dari syaitan yang akan mencengkeram dirinya atau yang akan mengganggu dirinya. Wa amina baituhu minas sariqah, dan juga akan diamankan rumahnya dari maling. Wa amina min mautil faja'ah, dan juga dia akan diamankan dari kematian yang membuat dia mautil faja'ah itu bisa diartikan juga mati yang mendadak lah, mati yang mendadak, ujuk-ujuk. Ya meskipun mungkin kita berpikir enak tuh matinya enak tuh, enggak direncanakan lagi. Namanya mati enggak ada yang direncanakan. Sama dengan kelahiran kita. Kita tidak pernah merencanakan kelahiran kita tanggal berapa. Semuanya sudah protap Allah. Ya, Allah mau lahirkan kita tanggal berapa, Allah mau lahirkan kita dari siapa, Allah mau matikan kita di mana, bersama siapa, prosesnya bersama, kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa. Jadi itu sudah merupakan protap Allah. Sama dengan, mohon maaf, ketika sekarang kita takut akan corona, lalu kemudian kok sampai-sampai kemudian kita ngumpet-ngumpet, ya kematian kita tidak tahu akan mati karena corona atau karena mati dibentak istri, atau mungkin karena kecelakaan di jalan. Wong sing mati dibentak wong wadon ya, gara dibentak sama istri lalu mati. Kaget gara-gara habis dibentak, yang nagih utang, nagih rekening listrik pada datang semua. Jadi mati. Nah, itu hak prerogatif Allah. Balik. Jadi dia akan diamankan dari kematian yang mendadak. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan dia diamankan dari, mohon maaf, berbagai macam bahaya. Bagus kalau ini kita dawamkan, kita langgengkan, kita baca secara kontinuitas setiap malam 21 kali. Maka saya sarankan kepada santri pondok pesantren Nahdlatul Muqtadin Al-Islami untuk kemudian mendawamkan sebelum tidurnya, juga menambahkan selain aurat yang sudah kami berikan untuk dibaca setiap habis sholat, maka untuk sebelum tidurnya para wali santri, kemudian para jamaah majelis ta'lim yang kami bina, dan jamaah siapapun juga anak santri, menurut Imam As-Sawi, maka kemudian bagus kalau kemudian kita sebelum tidur adalah membaca bismillah 21 kali. Sekali lagi, fawaid atau manfaat yang Allah akan berikan bagi orang yang kalau mau tidur membaca bismillah 21 kali, menurut Ahmad Sawi adalah dia diamankan dari cengkeraman setan, rumahnya akan diamankan dari maling, ya, dari sariqah, dan akan dia dijaga dari kematian yang mendadak dan berbagai macam musibah. Mudah-mudahan bismillah yang kita baca pada 21 kali tiap malam 21 kali bisa menjadikan kita terlindungi dari keganasan virus corona. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan kajian berikutnya tentang bab hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi sakabeh puji alhamdulillah sakabeh puji kulillahi kagungane Gusti Allah rabbil alamin, kang ngarani wong alam kabeh. Wa bihi lan ing Allah nasta'inu nuwun pitulung kula ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya, wa dini lan perkara agama. Wallahu a'lam bishawab. Akan kita masuk pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.